Sirkuit Bugatti Le Mans bakal menjadi pembara akhir pekan ini. Moto3 Prancis 2026 menjadi panggung pembuktian bagi sang rookie sensasional asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Namun di tengah gemerlap ambisinya, tantangan berat datang menghadang. Legenda MotoGP Malaysia, Zulfahmi Khairuddin dikabarkan turun gunung demi mengawal Hakim Danish agar mampu menggulingkan dominasi Veda. Wah, tidak hanya itu, aura balas dendam menyelimuti pedok. Rival-rival panggung seperti si ambisius Marco Morelli yang sudah pasang misi balas dendam hingga sang murid emas Marquez, Maximo Quiles, siap mencegah langkah Veda dengan performa yang tak terbendung. Membuktikan bahwa statusnya sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium Grand Prix bukanlah sekadar keberuntungan di tengah kepungan rider-rider Eropa yang haus akan kemenangan. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan info terbaru. Diprediksi kalah, Veda Ega justru siap balikan semua di Le Mans. Inilah sejarah baru Moto3 yang belum banyak orang tahu. Simak hingga selesai. Halo para penggila kecepatan, pecinta darah mesin, dan pendukung setia merah putih di seluruh dunia. Selamat datang di Paddock Update, tempat di mana gosip berubah jadi fakta dan fakta berubah jadi legenda. Akhir pekan ini, 8 hingga 10 Mei 2026, sirkuit Bugatti di Le Mans, Prancis bukan cuma sekedar tempat balapan. Ini adalah medan tempur. Ada aroma balas dendam, ada ego yang dipertaruhkan, dan ada narasi miring yang mencoba merendahkan mental pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Kalian dengar bisik-bisik di luar sana? Ada yang bilang Veda sudah tamat riwayatnya di Le Mans. Ada yang bilang legenda Malaysia Zulfahmi Khairuddin sengaja turun gunung demi mengawal Hakim Danish, memastikan Danish menenggelamkan Veda di klasemen. Please, dengarkan ini baik-baik. Malaysia boleh banyak omong soal skill dan dukungan manajerial, tapi saat lampu merah padam, omongan itu nggak akan bisa mengejar kecepatan Veda. Veda bukan datang untuk sekedar numpang lewat, dia datang untuk menunjukkan siapa yang pantas menyandang gelar the next big thing di dunia MotoGP. Mari kita bedah, Hakim Danish, rider potensial milik MT Helmets MSI itu memang tampil konsisten. 3 seri beruntun masuk zona poin. Oke, kita akui itu pencapaian bagus. Tapi mari kita bicara jujur, kenapa harus ada Zulfahmi Khairuddin sampai harus terbang ke Le Mans? Apakah Danish merasa tidak aman? Apakah dia butuh mentor untuk menuntunnya di setiap tikungan? Zulfahmi bilang dia fokus pada kemajuan teknis Danish sejak dari Jerez. Dia bilang cuaca Le Mans yang tak terprediksi itu musuh utama. Come on Zulfahmi, semua pembalap di grid Moto3 tahu Le Mans itu teknis dan cuaca di sana memang gila. Kalau tim Danish harus bekerja sangat keras sejak FP1 hanya untuk membangun mentalitas bocah 18 tahun itu tandanya mereka masih panik. Veda Pratama, dia tidak butuh pengawalan khusus untuk tetap tenang. Dia adalah mantis. Dia tenang di dalam helm, dia presisi saat menyerang, dan dia tidak butuh drama manajerial untuk membuktikan kecepatan. Dan jangan lupakan geng Argentina dan murid kesayangan Marc Marquez, Marco Morelli dari CF Moto Aspar Team katanya mau balas dendam karena hampir naik podium di Jerez. Morelli, dengarkan, podium itu bukan hak milik, itu harus direbut. Kamu punya 45 poin, Veda punya 37. Selisih 8 poin itu sangat kecil untuk dipangkas dalam satu kali balapan yang beringas. Lalu ada Maximo, si murid Marquez ini memang solid, selalu naik podium. Bagus, nikmati dulu kejayaanmu Quiles. Tapi ingat, di dunia balap, sekali kamu terjatuh dari puncak, performamu akan sulit untuk naik lagi. Quiles mau mempertahankan momentum, Veda mau mencuri momentum itu. Veda adalah pemburu yang sabar. Dia akan membiarkan kalian bertarung di depan. Dia akan mempelajari ritme kalian. Dan saat lap terakhir tiba, saat kalian merasa aman, Veda akan menyalip dari sisi yang tidak pernah kalian duga. Sekarang, mari kita bicara tentang kenapa Veda jauh lebih hebat dari apa yang ditulis media Eropa. Dunia melihat Veda sebagai rookie sensasional, tapi mereka tidak melihat apa yang terjadi di Gunung Kidul. Veda bukan lahir dari akademi dengan fasilitas miliaran dolar. Ayahnya, Pak Sudarmono, hanya memberikan motor mini GP bekas. Bayangkan, pembalap yang kini ditakuti di Eropa itu dulunya mengasah teknik late braking bukan di aspal mulus, tapi di parkiran pasar sapi yang permukaannya tidak rata. Di sanalah Veda belajar soal keseimbangan, soal insting membaca lintasan, dan soal keberanian di titik pengereman yang ekstrim. Ketika Sky Sports Italia mengkonfirmasi rekrutmen Veda ke Honda Tim Asia, mereka tidak sedang membicarakan salah satu pembalap. Mereka sedang membicarakan sejarah. Veda adalah satu-satunya pembalap Asia yang direkrut musim 2026. Dia adalah Red Bull Athlete. Dan jangan lupa, helmnya dirancang oleh Dave Designs, studio yang sama dengan Marc Marquez. Mantis di helm Veda itu bukan sekedar gambar, itu adalah filosofi. Diam, menyelinap, dan mematikan.
Ada berita menarik dari pengamat Henry Wibowo. Vedan memutuskan menetap di Eropa selama musim 2026. Kenapa ini game changer? Karena dia tidak lagi punya hambatan adaptasi. Dia tidak perlu jet lag. Dia tidak perlu membiasakan diri dengan cuaca. Veda sekarang berlatih di sirkuit Aspar Valencia, di lintasan yang sama dengan tempat Marc Marquez sering berlatih. Dia latihan fisik, dia latihan motocross untuk menjaga kepekaan motor. Dia melatih mental di tengah kesendirian jauh dari keluarga. Ini adalah pengorbanan kelas dunia. Ingat, Veda punya modal pengalaman di Le Mans. Tahun 2024, di debut Rookies Cup-nya, dia finish di posisi 10 dan 7. Dia udah tahu karakter sirkuit ini. Meskipun tahun 2025 dia harus absen karena cedera di Jerez, itu hanya membuat Veda lebih lapar. Dia punya utang yang harus dibayar di Le Mans. Dan akhir pekan ini, dia akan melunasi utang itu dengan bunga yang sangat besar. Jadwal sudah keluar. Jumat 8 Mei jam 14.00 WIB kita mulai dengan FP1. Sabtu, kualifikasi akan menentukan siapa yang pantas start di baris depan. Dan Minggu jam 16.00 WIB adalah waktunya pembuktian. Para rival, bersiaplah. Veda Ega Pratama bukan lagi pembalap yang bisa kalian remehkan. Dia datang membawa semangat Gunung Kidul, membawa ambisi bangsa, dan membawa kecepatan yang membuat kalian tertunduk malu di pedok. Buat kalian yang merasa Hakim Danish atau siapapun lebih baik dari Veda, siapkan mental. Minggu nanti kita akan lihat siapa yang tertawa di garis finish. Veda akan membungkam semua keraguan. Karena bagi Veda, Le Mans bukan hanya sekedar sirkuit. Itu adalah panggung di mana dia akan memproklamirkan diri sebagai the next global superstar dari Indonesia. Tetap pantau, tetap dukung, dan jangan lupa gaspol terus. Sampai jumpa di Le Mans Indonesia. Hari pertama di Le Mans dan semuanya langsung terasa berbeda. Angin dingin, aspal yang belum sepenuhnya bersahabat, dan satu hal yang pasti, tidak ada yang mau kalah. Di pedok Moto3 Prancis 2026, tim mulai bermain strategi. Ada yang fokus ke setup, ada yang mengejar waktu, ada juga yang mulai panik. Dan di tengah semua itu, Veda Ega Pratama tetap tenang. Tanpa banyak bicara, tanpa drama. Tapi catatan waktunya perlahan naik. Sementara di sisi lain Hakim Danish mulai diuji karena ekspektasi itu berat dan kalau tidak sesuai tekanannya bisa menghancurkan. Apalagi ketika semua orang mulai membandingkan. Katanya jago di Le Mans, katanya pengalaman lebih banyak. Sekarang waktunya buktiin. Bukan di media tapi di stopwatch. Lalu muncul lagi ancaman nyata. Marco Morelli, gaya balap agresif, tidak takut duel, dan siap masuk gap sekecil apapun. Dan jangan lupakan Maximo Cuelas. Dia bukan cuma cepat, dia konsisten. Dan itu yang paling berbahaya di Moto3. Tapi balapan ini bukan cuma soal siapa tercepat. Ini soal siapa paling berani ambil resiko, siapa paling dingin di tekanan, dan siapa yang nggak takut jatuh. Dan disinilah Veda punya keunggulan. Dia datang dari nol, dari tekanan yang berbeda, dari mimpi yang lebih besar. Dia bukan balapan buat sekedar poin. Dia balapan buat buktiin kalau pembalap Indonesia bisa berdiri sejajar dengan dunia. Dan kalau rival-rivalnya masih menganggap dia rookie, itu kesalahan terbesar mereka. Karena saat lampu start padam nanti, tidak ada rookie, tidak ada senior. Yang ada cuma pembalap yang siap dan yang tidak. Dan satu hal yang pasti, kalau Veda ada di grup depan, balapan ini bakal chaos. Lemang sebelum dimulai, tapi perang sudah terasa. Pertanyaan besarnya sekarang, siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tenggelam? Veda Ega Pratama kembali bikin pedok Moto3 Eropa geger. Di tengah tekanan besar jelang GP Prancis 2026 di Le Mans, pembalap muda Indonesia ini justru menjalani latihan ekstrim motocross di Spanyol demi meningkatkan performanya. Wah, bukan cuma itu. Performa ganasnya di Jerez mulai membuat rival-rival Eropa waspada setelah Veda tampil brutal dari posisi belakang hingga finish di barisan depan. Dengan top speed mengerikan, mental bertarung tanpa takut, dan persiapan khusus dari Honda Tim Asia, banyak pihak mulai percaya bahwa Le Mans bisa menjadi panggung ledakan besar berikutnya bagi sang Boeing 954. Apakah ini saatnya Veda kembali mengejutkan dunia dan membawa Indonesia makin dekat ke podium Moto3? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan info terbaru. Gegarkan Moto3, Veda Ega Pratama mengguncang Eropa. Le Mans 2026 jadi panggung pembuktian pembalap muda Indonesia. Dengarkan baik-baik. Suara raungan mesin Moto3 mulai terdengar semakin keras di daratan Eropa. Aroma panas aspal, bau karet terbakar, dan ketegangan pedok perlahan menyelimuti salah satu sirkuit paling legendaris di dunia, Le Mans, Prancis.
Namun kali ini sorotan publik bukan hanya tertuju pada pembalap-pembalap Eropa yang selama ini mendominasi kelas junior MotoGP. Mata dunia kini mulai mengarah kepada satu nama muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Ya, bocah ajaib asal Gunung Kidul itu kini bukan lagi sekedar pembalap rookie biasa. Dalam beberapa seri terakhir Moto3 2026, Veda berubah menjadi ancaman nyata bagi rival-rivalnya. Bahkan banyak pengamat pedok mulai berani menyebut bahwa Indonesia akhirnya memiliki sosok yang benar-benar siap mengguncang peta persaingan balap motor dunia. Dan menjelang GP Prancis 2026 di Le Mans, suasana semakin panas. Bukan tanpa alasan. Di saat banyak pembalap memilih beristirahat setelah balapan melelahkan di Jerez, Veda justru melakukan sesuatu yang membuat banyak orang terkejut. Ia memilih latihan ekstrim motocross di lintasan tanah MX Golf Park, Sunnyvale de Codines, Spanyol. Benar, bukan latihan biasa. Medan tanah penuh lompatan, tikungan licin, debu meterbangan, dan risiko jatuh yang tinggi menjadi menu harian pembalap muda Indonesia tersebut. Seolah belum puas dengan performa impresifnya di GP Spanyol 2026, Veda justru terlihat semakin lapar, semakin ganas, semakin haus hasil besar. Dan dari sinilah semuanya bermula. Di tengah cuaca Spanyol yang mulai menghangat, suara motor motocross terdengar meraung keras di MX Golf Park. Debu beterbangan saat satu motor melibas tikungan tanah dengan agresif. Banyak orang yang datang ke sana awalnya tidak sadar siapa sosok pembalap yang sedang berlatih itu. Namun ketika helm dibuka, nama Veda Ega Pratama langsung menjadi pembicaraan. Latihan motocross memang bukan hal asing bagi pembalap MotoGP, tetapi bagi Veda, sesi ini terasa jauh lebih penting. Honda Tim Asia disebut sedang menyiapkan program fisik dan adaptasi ekstrim agar Veda siap menghadapi rangkaian 3 balapan berat di Eropa secara beruntun. Le Mans, Catalunya, Mugello. 3 sirkuit dengan karakter berbeda. 3 medan perang yang bisa menentukan arah musim. Dan Veda memilih cara yang tidak biasa untuk mempersiapkan dirinya. Latihan motocross dipercaya mampu meningkatkan refleks tubuh, ketahanan fisik, kontrol motor saat kehilangan grip, hingga kemampuan membaca karakter permukaan lintasan. Hal-hal inilah yang dianggap sangat penting untuk menghadapi Le Mans. Sirkuit Bugatti terkenal sebagai trek yang brutal dalam pengereman. Sedikit terlambat mengerem, habis. Sedikit salah buka gas, posisi melayang. Dan Veda tahu itu. Karena itulah ia datang dengan persiapan yang berbeda. Bukan sekedar ingin finish, tetapi datang dengan misi besar, mengejar podium. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan pola inilah yang mulai membuat rival-rivalnya waspada. Karena mereka sadar, jika perkembangan Veda terus seperti ini, maka podium bukan lagi mimpi. Bahkan kemenangan pun mulai terlihat realistis. Kalau kamu sampai di titik ini dan masih napas normal, kamu pasti nggak nonton dengan perasaan. Komentar di bawah. Menurut kamu, berapa lama lagi sampai Veda angkat trofi juara dunia? Like video ini kalau kamu bangga jadi orang Indonesia. Share ke teman-teman penggemar MotoGP. Dan subscribe karena kita akan terus update perkembangan Veda dan berita MotoGP terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.